Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Majelis GKJ Bambu Tegarejo mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku Majelis GKJ Bambu Tegarejo, yaitu mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Serta persembahan yang telah terkumpul akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kondisi saat ini. Oleh sebab itu, kami mohon terus partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sehingga pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan mengawali ibadah saat ini. Kita persiapkan Kidung Jemaat nomor 3. Kita bersama bersyukur dengan penuh riang. Kita pujikan dari Kidung Jemaat yang ketiga, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah hukum kasih ini kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, rahmat pengampunan itu berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini terimalah sapaannya yang menguatkan karena rahmatnya senantiasa memperbarui kehidupan kita. Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah rahmat Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita terima dengan penuh syukur. Kita sanggupi dengan Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Injil Matius yang demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya yang ada di ruangan ini? Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa. Berkat Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika saya membaca teks atau nats ini, saya teringat akan suasana asal saya, karena saya itu dari Sragen. Dari ruangan ini ada Mas Adit yang juga dari Sragen, itu segereja dengan saya, saat ini kuliah di Jogja. Tentu Mas Adit juga tahu siapa saya yang sesungguhnya. Saya masih ingat suasana yang begitu indah di desa, kulturnya masih agraris, masih banyak sawah. Maka ketika musim panen itu sedang berlangsung, apalagi Bapak itu ngendika begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, so Senin arep panen." Wah, itu mulai wajahnya sumringah, gembira, semua ceria. Kemudian segala sesuatu itu dipersiapkan. Mulai ibu itu belanja, simbok kalau saya nyebut, emak saya itu mulai belanja ke pasar, menyiapkan semuanya. Kalau di rumah ada ayam ya dipotong ayamnya, telurnya juga direbus dan seterusnya untuk disiapkan menyambut panen. Bapak menyiapkan semuanya, mulai dari sabitnya disiapkan semua dan segala sesuatu dipersiapkan untuk menyambut panen itu. Wajahnya penuh sukacita, gembira menyambut panen yang berlangsung dan siap untuk melaksanakannya. Apalagi ditambah rengeng-rengeng lagu yang ibo endae konco tani nyenyawang tandurane. Wah, itu mat sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa merasakan suasana kegembiraan karena sekian lama menunggu, sudah menanam, sudah merawat,
dan tiba waktunya untuk panen. Semua larut dalam kegembiraan dan siap untuk memanennya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika memanen itulah akan menyiapkan orang-orang yang dipilih untuk ikut derep, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya masih ingat waktu kecil saya itu masih menggunakan tradisi derep. Jadi mengambil panenan itu dengan yang derep itu, dan yang derep itu nanti akan dapat yang namanya bawon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bekerja bergotong royong begitu untuk kemudian manen padi, bulir-bulir padi. Kalau zaman dulu masih menggunakan ani-ani. Saya masih ingat waktu kecil di rumah simbah dan di rumah itu masih ada ani-ani, tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Sekarang adanya sabit, bahkan sekarang sudah modern menggunakan thresher, tidak ada lagi yang derep begitu. Nah, kalau dulu masih menggunakan derep, kemudian setelah selesai akan mendapatkan upahnya. Upahnya karena panennya padi juga akan mendapatkan padi. Tidak kemudian diganti dengan uang atau diganti dengan yang lainnya, tidak. Justru akan mendapatkan bawon. Itu merupakan cara untuk bergotong royong, nguripi, ngrejekeni, dan itulah yang akan terus berlangsung waktu itu. Dan itu sangat menyenangkan, menggembirakan kalau suasana panen itu berlangsung begitu meriah, begitu luar biasa. Nah, gambaran tadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus menjalankan misinya, kepeduliannya terhadap realitas sekitarnya yang membutuhkan pertolongan, mereka yang hidup dalam penderitaan, kesusahan, Yesus justru menggambarkan mereka yang terlantar, mereka yang membutuhkan pertolongan itu digambarkan dengan itu sebagai tuaian yang siap untuk dituai. Dan Yesus kemudian menyampaikan, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Yesus menggambarkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tuaian yang siap untuk dituai. Bahwa misinya Yesus mengajak para muridnya itu dalam rangka kegembiraan besar bahwa siap menuai kebaikan, cinta kasih yang saat ini digambarkan dunia itu sebagai ladangnya. Dan siapa saja yang diundang Yesus untuk ikut serta, dalam teks ini para murid itu dikatakan sebagai penuai, sebagai pekerja-pekerja yang siap untuk menuai. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penggambaran yang demikian tentunya harusnya menarik toh kalau itu digambarkan bahwa dunia ini kan siap untuk dituai, maka dalam suasana panen tadi kan harusnya gembira ikut serta dalam panen itu. Tetapi faktanya di ayatnya yang ke-37, tuaian memang banyak tapi pekerjanya sedikit. Oleh sebab itu mintalah supaya mengirimkan tuaian, penuai-penuai untuk menyelesaikan tuaian itu. Artinya Yesus kemudian merubah cara pandang. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini digambarkan ibarat ladang yang sudah siap untuk dituai dan membutuhkan pekerja-pekerja untuk ikut menuai. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang kemudian dapat kita petik dari gambaran Yesus yang kemudian menggambarkannya bahwa dunia itu ibarat tuaian yang siap untuk dituai, maka para murid diutus untuk menuai bersama sebagai pekerja-pekerja. Dalam bahasa Jawanya, pekerja-pekerja atau penuai-penuai itu adalah orang derep atau yang disebut tukang derep. Nah, ini kan istilah baru bagi orang kota. Tapi kalau bagi orang desa seperti saya, sudah biasa derep dan seterusnya itu. Nah, saya jelaskan kalau itu gambarannya adalah kita yang dipanggil Tuhan sebagai muridnya Yesus itu adalah tukang derep atau yang derep, maka ada hal yang perlu untuk diperhatikan untuk siap derep. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, derep atau bekerja itu adalah benar-benar bekerja untuk memanen. Jadi ia pekerja, bukan peminta.
Jadi jangan harap meminta yang aneh-aneh, apalagi meminta fasilitas. Saya mau manen kalau ada fasilitas ini A, B, D, dan seterusnya. Saya harus diutamakan, saya harus dihormati. Tidak, semua sama rata sebagai pekerja untuk ikut derep bersama. Yang diutamakan adalah iso nyambut gawe, bisa bekerja sama. Itu utama yang perlu untuk dikerjakan. Sehingga tentu yang nyambut gawe, yang bekerja, yang derep itu tentunya akan mengerjakan dengan penuh sukacita. Dan jangan takut, pasti akan ada hasilnya. Hasilnya adalah melalui kesepakatan tradisi yang namanya nanti kalau sudah selesai tandang gawe, ikut nyambut gawe, ikut derep itu pasti akan mendapatkan bawon. Tadi di awal saya menjelaskan bawon itu adalah hasil yang akan diberikan kepada yang derep, yang bekerja. Ya setiap daerah beda-beda, tapi biasanya 1/5 dari hasilnya. Jadi akan mendapatkan hasil juga padi yang akan dibawa. Jadi memanen padi akan mendapat padi, memanen kebaikan ya dapat kebaikan, kan begitu. Tidak kemudian memanen padi dapatnya uang, tidak waktu itu. Sehingga ini yang kemudian sangat ngerejekeni waktu itu. Yang kedua, dalam tradisi derep, dalam derep kita bekerja bukan pandai berwacana. Jadi jangan harap Bapak Ibu Saudara sekalian hanya jagongan saja, senang-senang kemudian nanti tiba-tiba rampung. Tidak, sedikit-sedikit istirahat, jagongan ngalur ngidul, tidak. Tapi justru fokus terlebih dahulu bagaimana cara merampungkan pekerjaan. Bahkan dalam memanen banyak kreativitas muncul dalam derep itu untuk mengumpulkan hasil panen itu. Ada yang disunggi Bapak Ibu pernah melihat yang disunggi toh? Ada yang digendong Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang diindit. Nah, Bapak Ibu tentunya agak susah kalau orang kota membayangkannya, tapi bagi yang kultur agraris ini sangat mudah untuk dibayangkan dan sangat memang menyenangkan sekali. Sehingga banyak yang bisa dikerjakan dalam derep itu. Dan yang ketiga, dalam derep kita bekerja bukan penggembira. Maka jadi dalam derep itu bukan hanya bersenang-senang saja, tidak, tetapi bekerja dengan penuh kegembiraan. Karena bersama-sama dengan yang lain memanen padi. Semua bekerja dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Dan yang keempat, siapa yang boleh derep, itu menurut catatan sejarahnya sebenarnya terbuka. Siapapun boleh ikut serta dalam panen raya tersebut. Tradisi derep dan sistem bawon ini menurut Hayami dan Kikuchi dalam bukunya yang merupakan penelusur sejarah, menuliskan bahwa tradisi dan sistem yang terbuka ini membuka peluang bagi masyarakat bisa menjaga keseimbangan satu dengan yang lain, karena yang kekurangan akan mendapatkan kecukupan, yang berkelimpahan akan membagikannya bagi yang kekurangan dalam kegiatan derep dan sistem bawon tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, lalu dalam teks ini Yesus kenapa menggunakan dalam bahasa Jawanya derep untuk memanggil para murid-muridnya bekerja dalam ladangnya? Menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini adalah ladang yang siap untuk dipanen. Jika kita peka dan melihat ternyata banyak yang telah menguning, siap untuk dituai. Artinya dengan kita berbuat welas asih, menolong dan memberikan dukungan pertolongan bagi yang lain, sebenarnya kita sedang derep kebaikan dalam panggilan Tuhan itu. Dunia saat ini butuh orang-orang yang siap derep bersama-sama dalam kebaikan, welas asih bagi sesama. Jangan pernah khawatir, pasti yang empunya tuayan juga akan memberikan upah setelah selesai kita mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Maka gambaran itulah yang kemudian kita refleksikan bersama. Kalau kita ini adalah pekerja, maka seharusnya ilustrasi yang digambarkan Yesus sebagai tukang derep tadi, kalau bekerja seharusnya kita itu bukan peminta. Realitasnya dalam kehidupan kita bergereja, ketika menjadi pekerja dalam tanda kutip untuk melaksanakan tugas panggilannya, kan sering banyaknya kita minta daripada bekerjanya. Sedikit-sedikit minta.
minta fasilitas, minta dihormati, minta dulu. Bekerjanya di belakang kalau permintaannya itu tercukupi. Jelas ini tidak masuk kriteria. Kemudian kalau derep kita bekerja itu hanya berwacana, tidak nyambut gawe, itu juga tidak masuk kriteria. Rata-rata kita kan pandai berwacana, apalagi dalam pelayanan bergereja. Wah, Pak Pendeta itu harusnya begini. Wah, pelayanan itu begini. Wacananya banyak sekali, tetapi realitasnya adalah mempraktekannya sedikit sehingga nggak rampung-rampung pekerjaannya itu. Maka ini tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah siap bekerja, tidak hanya berwacana. Yang ketiga, dalam derep kita itu bekerja bukan penggembira. Nah, rata-rata kita mengikut Tuhan itu untuk menjadi muridnya kan harus bekerja bukan penggembira. Yang namanya penggembira itu kan mirip dengan supporter. Jadi rata-rata juga seringkali mungkin saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, malah senang jadi supporter. Kalau itu menggembirakan ditepui, wore ikut bergembira. Kalau salah ada yang tidak benar, ikut mencaci maki dan seringkali justru membuat ricuh. Nah, ini tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pekerja yang siap bekerja dengan penuh kegembiraan. Kerja buat Tuhan selalu manis, kan begitu. Itu yang kemudian disampaikan. Yang keempat, sebetulnya siapa saja itu boleh derep. Artinya panggilan dalam kebaikan, kemurahan Tuhan. Siapa saja boleh terlibat dalam memanen kebaikan itu. Sehingga kita pun ikut serta dalam misinya Yesus, misi kemanusiaan yang memanusiakan manusia itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang bisa kita kerjakan bersama? Menurut saya setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk derep kebaikan, cinta kasih dan welas asih. Di sekitar kita itu terlihat banyak sebetulnya yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran dan cinta kasih. Yang dibutuhkan adalah pekerja-pekerja yang siap derep, yang siap untuk bekerja bagi Tuhan dalam rangka sebagai mitra kerja Allah, dan itu sungguh mulia. Yang kedua, inti dari semua sebagai pekerja dan mitranya Tuhan menolong sesama itu tidak lain adalah sebenarnya memanusiakan manusia. Pasalnya yang ke-10 ayat 1, 7 dan 8 dengan jelas dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pesan utama sebagai pekerjanya Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu adalah pekerjanya Tuhan, tukang derepipun Gusti. Mari kita lestarikan panggilan ini yang tidak lain sebetulnya adalah supaya kita memanusiakan manusia. Baru saja kita mendengar kabar setelah manusia di era maju dan modern, Amerika yang disebut negara yang sangat demokrasi, baru saja ada kasus diskriminasi, bahkan karena diskriminasi itu menimbulkan kematian. Tidak lagi bisa memanusiakan manusia. Maka tidak menjadi jaminan di era yang modern seperti ini untuk bisa memanusiakan manusia. Maka panggilan kita dalam bacaan ini dapat saya ringkas tugas sederhana kita dalam misi derep pekerja sebagai pekerjanya Tuhan adalah memanusiakan manusia. Hormatilah, tolonglah, kasihilah, dan muliakanlah sesama Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun itu, tanpa memandang ras, suku, golongan yang ada. Maka disitulah kerajaan surga, suasana surga tercipta. Tidak jauh-jauh atau menunggu mati, tidak, tapi dimulai dari sekarang kita bisa merasakannya. Selamat berjuang Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Selamat terep dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ternyata Engkau memanggil kami sebagai pekerja yang harus siap menuai sekeliling kami, dan Engkau menggambarkan sebagai panen besar, dan dalam kegembiraan menyambut undangan-Mu untuk kami ikut serta dalam memanen kebaikan kemurahan Tuhan yang ada di sekitar kami, menolong saudara-saudara kami dalam kelemahan, ketidakberuntungan, dalam kondisi yang tertekan, tertindas, adalah bagian dari tuaian yang harus kami kerjakan. Seringkali kami abai, Tuhan, ampunilah kami. Kami memilih menjadi pekerja yang sering meminta yang lebih baik, meminta yang tentunya menguntungkan, membahagiakan, daripada ikut serta dalam menolong saudara-saudara kami. Tentu ini panggilan yang tidak mudah untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang siap terjun di ladang Tuhan, yang penuh sebetulnya kegembiraan karena ada dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan menghadirkan suasana surga dalam ke dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu agar kami dimampukan terus menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang siap kerja, siap untuk terus melanjutkan karya-karya agung. Saat ini kami terus memohon berkat Tuhan untuk keberadaan keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami agar senantiasa dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Terlebih saat ini bangsa kami berjuang, masyarakat kami berjuang, keluarga kami berjuang untuk menata diri dari segala percobaan-percobaan yang saat ini ada. Tidak mudah menghadapi pandemi saat ini, namun kami yakin Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk menyambut new normal yang akan berlangsung sebentar lagi, karena harus kami melanjutkan kehidupan dengan kegiatan-kegiatan baru yang diatur dengan protokol-protokol kesehatan. Mampukan kami arif, bijaksana, dan cerdas, sehingga kami mampu terus dapat melanjutkan kehidupan dengan gaya hidup yang baru, yang tentunya justru semakin baik, semakin kami mencintai kehidupan ini. Bapa di surga, kami terus juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi raga yang lemah, membutuhkan pertolongan. Terlebih dalam masa pandemi ini, berikanlah berkat kesembuhan, berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah juga penghiburan bagi saudara-saudara kami yang berduka, bagi saudara-saudara kami yang susah hati. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia dengan segala hal yang ada, tantangan demi tantangan seiring zaman yang terus bergerak. Tentunya kami harus menyesuaikan dengan banyak hal yang terjadi. Kiranya bangsa kami merespon dengan baik dengan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membangun bangsa kami
lebih bermartabat, lebih baik, dan lebih maju. Segala hal yang ingin merusak kebersamaan kami, terlebih dalam suasana pandemi ini, trust, kepercayaan kepada pemerintah diuji, dan banyak yang memanfaatkan untuk menciptakan keonaran dari berbagai sisi. Mohon berkat Tuhan agar berkat kedamaian, kerukunan, cinta kasih itu terwujud di bangsa kami, sehingga siapapun yang justru akan membuat onar akan merasa malu dan justru merasa bahwa kami bersaudara semua dan tak patut kami saling membenci, kami saling menghina, kami saling menyingkirkan, tapi biarlah kami saling bergotong royong sebagai bangsa yang indah, bangsa yang guyup dan rukun. Bapa di surga, akhirnya kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami. Kiranya gereja selalu ada dan mengada bersama masyarakat dengan segala tatanan baru yang akan berlangsung. Kiranya gereja juga ikut serta menciptakan masyarakat komunitas yang tentunya mampu menyuguhkan budaya yang sehat, yang baik, yang memanusiakan manusia dalam seluruh kegiatan dan program gereja yang akan terus berlangsung. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Doa kami ini kami haturkan dengan penuh yakin, karena semua berlangsung dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Untuk mengumpulkan persembahan ini, mari kita iringi dengan lagu Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Marilah persembahan ini kita haturkan pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Karena di tengah peribadatan ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami semua untuk mempersembahkan persembahan. Tuhan, persembahan yang berupa uang ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan dan memberkatinya, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk kemajuan dan pelayanan di gereja kami yang kami cintai ini. Ajarkanlah kami agar kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kepada Bapak Ibu yang ditunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Semuanya ini kami mohon di dalam Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan akhiri ibadah ini. Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan, kita akan pujikan di bait 1 dan kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan segenap orang percaya di seluruh muka bumi, kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dan arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima berkat-Nya.
Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung di akhir ibadah ini kita mempersiapkan kidung jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya ibadah kita saat ini menjadi kekuatan dalam kebersamaan kita di dalam keluarga dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu kami Majelis GKJ Bambu Tegarrejo tetap menghimbau untuk kita tetap hidup sehat dan jika tidak ada yang mendesak untuk tetap berada di rumah sesuai dengan yang sudah pemerintah anjurkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.